Shalom Hope Junior, apa kabar? Sudah bersyukurkah kamu hari ini? Teman-teman, kita sudah tiba di pertengahan tahun 2021, bulan ke-8 dari 12 bulan yang ada, lebih khususnya adalah bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu biasanya penuh dengan nuansa apa sih teman-teman? Nah, bener banget. Di bulan ini, kita tepatnya di tanggal 17 Agustus merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahun ini, Indonesia sudah berusia 76 tahun loh. Sudah 76 tahun berlalu sejak perjuangan hebat dari para pendiri bangsa kita, hingga sekarang kita bisa merasakan indahnya kemerdekaan di Nusantara. Namun begitu, kita tidak bisa menutup mata akan apa yang terjadi di bangsa kita saat ini. Teman-teman, maukah setiap kita bersatu hati dan berdoa bagi bangsa dan negara kita? Sebagai penerus dan anak panah harapan bangsa, mari kita memberi andil bagi negara ini dimulai dari hal kecil. Salah satunya adalah dengan lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia tercinta. Lekas pulih negeriku, lekas bangkit Indonesiaku. Shalom, welcome to Hope Junior teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Mau berharap teman-teman tetap baik-baik aja di rumah, tetap sehat-sehat. Nah boleh nih teman-teman buka kolom chat di live-nya dan teman-teman boleh tulis ini kabar teman-teman hari ini. Kak, hari ini aku lagi seneng banget, atau hari ini perasaan kamu apa gitu, kamu boleh tulisin di kolom chat. Nah kalau Kak Grace sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Aku pasti puji Tuhan baik dong. Kalau Sharon? Kalau aku luar biasa banget karena kita hari ini mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau angkat pujian ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami dapat beribadah Tuhan secara online Tuhan. Mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang melimpah buat setiap kami Tuhan. Mengucap syukur atas tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Hari ini kami mau mulai Tuhan ibadah kami. Biar Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau sama-sama tinggikan Engkau Tuhan, kami mau sama-sama memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita mau angkat satu pujian, kita mau nyatakan betapa besar dan hebatnya Tuhan kita. Begitu besar kasih
dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa lelamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Masih antusias ya teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan. Semangat dong. Harus semangat ya. Ya, kita mau memuji Tuhan lagi, masih dengan semangat yang sama. Kita mau naikkan pujian yang kedua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa.
firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, siapin untuk dengar firman Tuhan, untuk terima firman Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan. Ku
Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan, Kau yang layak Tuhan, terima setiap pujian kami Tuhan, setiap sembah kami Tuhan. Kau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi seorang murid Tuhan yang dengar-dengaran Tuhan akan firman hari ini. Kau berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apapun yang mau Kau sampaikan Tuhan bisa tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Om Junior. Teman-teman semua. Gimana nih kabarnya nih? Gimana Ken kabarnya kan? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Stanley Kalau gimana? aku juga baik banget sih. Baik puji Tuhan. ya. Hari ini kita mau share firman Tuhan buat teman-teman yang di rumah ya. Kita mau bawain firmannya apa nih Kak? Kita hari ini mau bawakan judulnya Rajin. Tentang rajin. Kita banget ya. Wah iya, tapi Enggak. Tapi ya lumayan lah ya. Hari ini kita langsung aja ke slide ya. Oke. Kita mau baca satu ayat. Boleh Stanley yang baca nih? Silahkan. Ayatnya ini kita ambil dari Amsal 12 ayat 24. Teman-teman bisa lihat di layar juga. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Iya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ngomong-ngomong tentang rajin ya, ini arti ayat ini tuh bisa kita artikan dengan pelajaran, kuliah atau pekerjaan. Jadi sebenarnya di sini tangan orang rajin tuh memegang kekuasaan. Artinya kalau kalian bisa artikan ke orang-orang sekarang, itu dia mereka memegang kekuasaan atas moodnya mereka. Jadi kalau orang rajin tuh moodnya tuh mereka sendiri ngatur gitu. Kalau orang rajin misalnya nih, Stanley disuruh sama mama ke supermarket gitu. Kalau Stanley rajin, dia akan moodnya baik nih. Oh iya dah, karena dia memang rajin. Nah, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya kadang kan kita kalau disuruh mama, aduh, iya, terpaksa kan. Itu tanda pemalas. Jadi kalau kita kayak kerja paksa nih, itu tanda kemalasan. Tapi kalau besok ujian nih, gua harus belajar nih. Itu tanda orang rajin tuh kayak gitu, dia mengendalikan moodnya dia. Makanya dibilang tangan orang rajin tuh memegang kekuasaan, tapi orang malas tuh terpaksa kerjanya. Ya, coba nih teman-teman di rumah, coba tanya sama papa mamanya ya kan. Papa mama dulu di seumur aku dulu malas atau rajin gitu. Kalau papa mama kalian malas gitu ya, dan kalian juga malas, nah udah tuh akibatnya adalah miskin kuadrat. Gitu. Ya benar. Karena memang ada ayatnya ya. Ayatnya ada di mengatakan tangan yang lamban itu mengakibatkan kemiskinan, tapi tangan yang rajin itu memegang kekayaan. Itu firman Tuhan ya. Jadi kalau orang tua dulu kita malas, ya itu tadi kalian bilang miskin kuadrat. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini nih. Ada pertanyaan di sini, why? Nah, why? Sebelum kita ke why, kalian mau tanya dulu sama Kenneth sama Stanley nih. What? Apa itu rajin? Kalau menurut Stanley itu rajin itu kalau dari sudut pandang Stanley gimana? Sebenarnya kalau rajin itu kan sebenarnya luas ya artinya. Cuman kalau menurut pandangan aku sendiri, rajin itu merupakan sebuah proses di mana kita tuh dapat perintah baik dari Tuhan atau dari teman-teman yang lain, dari guru bahkan ya kan, dari dosen atau dari atasan kita, dari otoritas kita. Tetapi kita menerima mandat itu, istilahnya menerima tanggung jawab itu tuh dengan senang hati ya kan. Tapi kita melakukan pekerjaan kita itu dengan 100% dan benar-benar kita sepenuh hati melakukan perintah yang tadi disuruh sama orang yang nyuruh kita. Misalkan kita dikasih tugas misalkan sama guru nih, kita disuruh ngerjain tugas. Kalau kita rajin ya kita bakal ngerjainnya dengan senang hati gitu, dan kita bakal dapat nilai yang terbaik gitu. Kalau dari aku sih gitu sih. Gitu ya, itu pengertian rajin. Kalau menurut Kenneth nih, kita dengar sama-sama. Menurut Kenneth, apa Kenneth pengertian rajin?
Kalau menurut aku sendiri, rajin itu adalah melakukan kewajiban kita tanpa ada rasa terpaksa sih. Ya kurang lebih mirip lah mempunyai Stanley. Ya jadi tapi rajin itu sendiri kan kayak gimana ya ngomongnya, kayak ujian nih, ujian semua hari Senin. Tapi kita udah belajar dari hari Jumat minggu lalunya untuk prepare buat Senin karena kita mau kasih yang terbaik buat tugas kita ini yang diberikan, tanggung jawab kita. Ya, gitu. Oke, siap. Thank you Kenneth Stanley. Gitu ya, teman-teman udah dengar dari Stanley tentang rajin. Nah, ini di slide ini ada pertanyaan nih, why? Ya kan? Why? Biasanya why ini kita sempat dengar di sosial media ya, dari beberapa YouTubers yang mengeluarkan kata why. Why? Why? Why kita harus rajin? Nah, kita mau bahas nih. Boleh next slide-nya. Ya, ini ada salah satu film favorit Kalan ya. Judulnya Central Intelligence. Sudah pernah nonton belum? Udah, itu film Udah, lucu itu banget. lucu banget. Ya, itu siapa yang main? Kevin Hart sama The Rock. Ya, sama si The Rock ya. Nah, itu ceritanya kalian tahu, pernah tahu? Kalian cerita sedikit ya. Jadi ceritanya dulu, kalau kalian lihat di slide yang sebelah kiri sebelah kanan, itu adalah before after. Nah, dulu waktu dia di zaman dia masih kuliah, itu mau lulus kuliah ya, yang dia dilempar di tengah-tengah lapangan itu. Nah, itu adalah zaman dia kuliah. Memang kalau misalnya kita logikakan, itu sama dengan sebenarnya dengan kejadian sekarang itu, bahwa memang anak-anak sekolah, anak-anak kuliah itu tuh masih apa ya, masih minim pengalaman pasti ya, karena kan namanya juga baru lulus, minim pengalaman, minim minim pengalaman lah. Makanya mereka harus benar-benar berlatih, sama kayak film ini nih. Film ini menceritakan ada salah satu statement yang diceritain, yang dibilang sama The Rock ke Kevin Hart. Dia bilang gini, lu kan dulu di sekolah dibully, kamu pernah ngebully orang nggak? Enggak, Pasti jelas ya. tidak. Kenneth the Bulliers kan dulu kan. Lihat aja pas foto Kenneth foto sekolah. Nah, dulu ada The Rock bilang gini, lu Kevin Hart bilang gini, dulu kan lu dibully, kenapa lu sekarang gede banget gini kayak The Rock gitu kan. Terus si The Rock cuman bilang gini, ya gue tuh cuman nge-gym sehari 12 jam selama 20 tahun gitu. Jadi dia tuh selama 20 tahun sejak dia lulus kuliah di bully itu, dia itu melakukan olahraga, gym, makanya sampai badannya kayak gitu. Gitu. Jadi itu why yang pertama, kenapa seseorang itu harus rajin? Karena di hari-hari pembentukan dia sampai jadi The Rock lah, ibaratnya superstar itu, memang orang harus rajin. Bayangkan kalau si The Rock itu ya hari Senin doang nge-gymnya, terus cuma 2 jam. Udah gitu sebulan cuma 4 hari kan Seninnya. Ya nggak bakal segede gitu badannya. Gitu. Nah sekarang kalian mau tanya nih pendapat dari Stanley. Ada nggak kamu contoh cerita gimana seseorang itu bisa rajin terus mendapatkan result atau hasil yang... Oke, boleh. Mungkin dari pengalaman aku sendiri aja ya kayak, biar nggak terlalu jauh-jauh gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya case-nya mungkin banyak ya orang yang sama kayak gini. Kita kan aku udah kuliah sekarang. Terus dulu di SMA, SMP itu juga sebenarnya sih banyak teman-teman yang pinter banget gitu kan. Tapi bagaimana caranya aku mengakali supaya aku tetap bisa stabil nilainya. Supaya nggak ketinggalan sama teman-teman yang pintar ini kan. Ini gimana caranya ini kan. Jadi caranya tuh aku berusaha untuk rajin aja sebenarnya sih Kak. Ya kan, dengan cara gimana caranya ya kan. Walaupun mungkin ada beberapa pelajaran yang aku nggak terlalu bisa gitu kan. Tapi temanku yang pintar ini bisa. Tapi aku bisa ngikutin mereka karena aku rajin gitu kan. Jadi aku kalau ada guru ngasih tugas ya aku mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada ulangan ya aku belajar gitu kan. Walaupun memang balik lagi ke Tuhan gitu kan, kalau hasilnya nggak memuaskan ya udah, tapi yang penting aku udah berusaha di awal kalau kita tuh harus belajar yang giat, supaya kita harus rajin pokoknya lah supaya nilai kita tuh bagus, walaupun mungkin memang kita nggak sepintar teman kita yang lain, tapi seenggaknya tuh kita berusaha untuk rajin gitu. Kalau dari aku sih gitu sih Kak. Oke, kalau dari Kenneth ada nggak nih pengalaman yang bisa diceritain? Dalam segi apa dulu nih? Apa nih, mungkin dari segi skill, kamu kan suka apa? Main musik. Ya. Dari segi itu mungkin coba kamu bisa ceritain nggak? Sebenarnya ya ini mulai rajin untuk main musik itu karena kita termotivasi untuk melakukan sesuatu sebenarnya.
punya apa? tujuan ya? Iya punya tujuan. Saat itu tujuannya Apa tuh? jangan. Gak apa-apa dong. Kasih tau aja, kasih tau. Jadi, Otentik ya kan? aku mulai belajar main gitar sama keyboard tuh waktu SMA. Tujuannya cuma satu, Apa tuh? memikat lawan jenis. Wow. Oke, Tapi oke. semakin kesini aku tekunin karena emang aku pengen banget kayak jadi ya artis gitu loh. Memprofesi ya? Profesinya Mau profesional. mau gue profesional, mau kayak Agnes mo, Wow. kayak Pamungkas, ya kan keren gitu loh. Hmm. Orang kita nyiptain musik kita sendiri didengerin banyak orang itu kan ada pride sendiri kayak bangga gitu loh. Makanya itu yang membuat aku termotivasi setiap hari belajar keyboard sendiri. Gak ada yang ngajarin, gitar juga belajar sendiri. Semuanya sampai bisa. Wow. Oke. Thank you. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman lain yang ya di pekerjaan apa di sekolahnya bahkan di hobinya bisa di. Oke. Kita mau baca nih ada slide berikutnya. Itu ada 3 hal sebenarnya yang kita bisa rangkum dari yang tadi kita bicarain. Yang pertama itu sebenarnya mencari tahu firman Tuhan dan melakukannya. Itu harus kita lakukan dengan rajin. Apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan secara rajin itu apa sebenarnya? Nah, salah satunya adalah mencari tahu firman Tuhan dan melakukannya. Gitu. Jadi dengan kita mencari tahu firman Tuhan, terus dengan rajin kita lakukan apa nih perintah Tuhan. Nah, itu adalah salah satu. Yang kedua nih, ini yang seperti tadi contohnya Kenneth. Yang kedua adalah belajar bidang keahlian kita masing-masing. Nah, Tuhan itu memang mau kita belajar di talenta yang Tuhan udah kasih. Kalau kita kubur, kita udah pernah tahu ya ceritanya ya. Kalau ada talenta kita terus kita kubur, ya jadinya nggak jadi apa-apa, malah ditarik lagi. Tapi tadi Kenneth udah cerita bahwa belajar bidang keahlian kita masing-masing. Seperti itu. Terus Tuhan mau apa lagi sih? Yang ketiga itu Tuhan mau kita jaga kesehatan. Ya, makanya buat teman-teman yang sekolah mungkin mengenai kesehatan, Stanley coba kasih tahu apa hal-hal yang seharusnya teman-teman yang masih sekolah ini jangan lakukan dan harus lakukan. Kalau Stanley yang jangan lakukan apa? Nanti Kenneth yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Mungkin kalau yang nggak boleh dilakukan, ini benar nggak boleh dilakukan banget. Mungkin buat kita ini nggak boleh, yang pertama nggak boleh ngerokok kan. Terus kita untuk jaga kesehatan juga sebenarnya kita harus ngejauhin yang namanya kayak narkoba gitu kan. Karena di sekolah tuh sebenarnya udah ada anak-anak mungkin yang udah ngerti sama hal-hal seperti itu dan takutnya kita terjerumus juga. Jadi benar kita lebih baik jangan pernah coba-coba yang kayak gitu. Karena sekalinya kita coba takutnya kita bakal keterusan gitu kan. Jadi jangan coba-coba ngerokok, jangan cobain obat-obatan. Terus banyak hal sih sebenarnya yang berhubungan dengan kesehatan sih gitu sih Kak. Salah satunya yang paling sering kita temui ya rokok sama narkoba sih. Kalau menurut Kenneth apa yang harus dilakukan untuk kita anak-anak sekolah nih, anak-anak pelajar nih, dia harus bisa jaga kesehatannya? Ini yang paling penting ya menurut aku adalah jangan bergadang. Dan Karena yang harus dilakukan? Untuk Kalau tadi kan Stanley yang dilakukan, yang jangan dilakukan. Yang kamu yang harus lakukan. untuk sehat. Iya dong. Iya, pertama jangan begadang karena imun tubuh tuh penting. Imun tubuh udah drop, sekali drop pasti segala virus bisa masuk dalam tubuh kalian. Terus yang kedua ya minum vitamin dan kalau bisa terus naikin mood dan paling penting banget olahraga. Olahraga ya. Supaya kalian juga tetap sehat terus. Oke, siap. Oke. Udah itu beberapa kita bahas ya tentang rajin ya. Why, what gitu. Terus pengalaman Stanley, pengalaman Kenneth. Nah, ada nggak nih dari Stanley, dari Kenneth yang mau lempar isu nih? Kira-kira biar kita jawab aja nih bareng-bareng. Boleh deh, mungkin aku ya coba. Boleh, silakan Stanley. Ini sebenarnya pertanyaannya mungkin banyak orang lain yang juga merasakan yang sama gitu kan. Jadi biasanya kita dikasih tanggung jawab sama orang lain gitu kan, sama orang tua atau bahkan sama guru gitu kan. Tanggung jawab ini tuh biasanya kita muncul pertanyaan dalam diri kita sendiri dan hanya diri kita sendiri yang bisa menjawabnya sebenarnya kan. Pertanyaan pertama, keuntungan apa yang bisa kita dapat dari hal-hal yang kita lakukan? Jadi misalkan ada tugas kah itu kita kerjain itu apa keuntungannya kan? Yang kedua itu apa hal negatifnya ya kan? Yang bakal kita dapat kalau kita nggak ngerjain hal itu sih Kak. Kalau menurut kakak-kakak gimana nih mengenai pandangan itu? Apa keuntungannya dengan kita rajin dan apa kerugian kalau kita malas? Betul. Gitu ya. Kalau Kenneth gimana Ken? Gimana tuh?
keuntungan kita rajin ya. Hmm. Ya dari usaha yang kita keluarin, ya pasti kita akan dapat more ke kita gitu loh. Nah, Bisa dalam segi ilmu, dalam segi material, ya kan. Kalau Oh, semuanya ya males ya mau dapat apa Hmm. gitu. Kalau tadi keuntungan ya. Kalau kerugian apa Ken? Kira-kira Ken? Kerugian Dengan kita males, nggak rajin. kerugiannya banyak. Hmm. Ya kayak salah satunya yang tadi aku bilang ya nggak dapat apa-apa, males. Cuma jadi beban aja gitu. menurut kalian gimana tuh? Iya betul, setuju sama Kenneth. Yang keuntungan, iya sih. Kadang kita nanya, disuruh ini untung gua buat apa? Untung gua apa ya? Rugi gua apa gitu. Cuman ternyata kita ada satu firman Tuhan yang bilang ada Kolose 3:23. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa ya? Apapun juga Hmm. yang kamu perbuatlah dengan dengan segenap segenap hati hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul sekali. Sebenarnya itu jawabannya. Jadi kalau kita disuruh melakukan hal yang benar, karena kita melakukan buat Tuhan, ya lakukanlah, gitu kan? Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau teman-teman punya pendapat, boleh tuh ketik di Tulis komen saya ya. di komen kolom di komentar. bawah, Ya, untuk bisa. teman-teman yang lain juga mungkin bisa dengar. Kenneth, ada isu nggak Ken? Yang Kenneth boleh tanyakan atau enggak? Sebenarnya ada. Apa tuh? Ini jujur aja nih, aku kadang tuh suka males. Ada di titik gimana aku kayak males banget ngelakuin hal-hal yang menjadi kewajiban. Makanya aku kadang-kadang mikir nih kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak kenapa sih gue tuh harus dapet yang berat-berat gitu loh. Kenapa nggak orang lain aja dan gue kerjain yang ringan-ringan aja gitu. Biar lebih cepat, lebih instan apa segala macem gitu. Kalau bisa susah, kalau bisa cepet, kalau bisa gampang kenapa harus susah. Sorry. Oke, berarti kurang lebih kadang kita itu hanya mau melakukan pekerjaan yang ringan saja ya. Betul. Yang berat tuh kasih ke orang. Nah, iya. Karena kitanya biar nggak capek dong. Biar kita nggak capek. Oke, menurut Stanley kenapa tuh sampai ada orang punya berpikir Balik lagi sih kak. Sebenarnya kalau itu kan sebenarnya sifat manusiawi kita kan. Kalau kita dikasih dua pilihan misalkan, mau yang berat atau yang ringan ya pasti kita maunya yang ringan dong. Tapi balik lagi ke firman Tuhan sebenarnya ya. Atau sebenarnya balik lagi ke hukum alam sih sebenarnya. Apapun yang instan itu sebenarnya kan nggak baik ya. Kita ambil contoh misalkan yang nggak jauh-jauh deh. Kalau misalkan ada Indomie yang instan nih, sama pizza yang dimasaknya lama banget gitu kan, dikasih adonan lama banget, itu kita bakal pilih yang pizza pastikan karena itu lebih mahal, lebih enak gitu kan. Kenapa kita harus pilih yang instan yang kayak Indomie gitu kan? Kalau menurut aku sih analoginya seperti itu sih kalau menurut aku kak. Oke. Setuju. Kadang ya itu tadi ya, orang yang malas biasanya ambilnya yang ringan-ringan, instan-instan ya. Tapi orang yang rajin berat juga sikat, ajar gitu ya. Betul gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya tentang rajin ya. Kita udah bahas tadi dari awal kenapa kita harus rajin, terus ada isu juga. Sebenarnya kalau kita dilempar tanggung jawab, dikasih yang berat sama yang ringan, jiwa kerajinan kita harusnya ngambil yang berat. Yang berat, iya. Bener ya? Gitu ya kan? Harusnya ngambil yang berat. Dan orang ringan-ringan ya kasih orang lain aja. Karena kita kan lebih rajin nih, lebih bisa ngapa-ngapain, bisa nge-handle. Dan kita memang untuk bisa diandalkan. Nah, balik lagi ke ayat tadi sebenarnya, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan Bukan untuk bukan untuk manusia gitu. Jadi mau berat, mau ringan, lakukan itu untuk Tuhan. Gitu ya. Oke, kita kesimpulannya. Boleh, Kenneth yang baca nih. Kita lihat ke slide yang terakhir ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, artinya tuh kita males tuh dosa ya. Dosa ya. Dosa. Makanya kalau kita mau nih mulai sekarang nih mengakui dosa kita, kemalasan kita cerita ke mama, papa kita, ke pembina kita, ke guru kita minta maaf kalau kita malas selama ini. Saya nggak malas ngerjain PR, saya video zoomnya saya akal-akalin, misalnya gitu. Saya malas ngelakuin hal A, hal B.
ya pokoknya segala dosa kita akui. Kita akui ke mama, papa kita. Dan kalau Tuhan bilang, maka Tuhan adalah setia dan adil. Gitu. Waktu kita mengakui, kita minta maaf atas kemalasan kita, Tuhan tuh setia dan adil dan Dia akan mengasihi kita dan yuk kita bangkit lagi, kita jalan lagi. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman yang lain boleh ngerti ya, dan mulai hari ini, sejak hari ini kita semua harus rajin. Lebih rajin dari apalagi di zaman-zaman yang lagi PPKM dan segala macam, kita harus lebih rajin dari orang lain. Itu adalah kesempatan besar untuk ngebangun skill kalian. Kan gabut dong di rumah kan PPKM. Rajin-rajin lah latihan biar jago. Ya. Oke. Gitu ya. Boleh coba Stanley pimpin doa, kita akhiri hari ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus kita udah boleh sama-sama belajar Tuhan Yesus, kalau kita semua diingetin lagi Tuhan Yesus untuk lebih rajin lagi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus kalau dalam diri kami Tuhan Yesus, kami kadang-kadang masih suka nggak rajin Tuhan Yesus, kami masih suka ngebantah orang tua, kami masih suka ngebantah guru-guru kami Tuhan Yesus, kami masih sering males-malesan Tuhan Yesus, dan kami tahu Tuhan Yesus kalau itu sebenarnya nggak baik untuk diri kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini mulai saat ini kami mau berkomitmen Tuhan Yesus, kalau kami benar-benar mau serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, kami mau belajar lebih rajin lagi di dalam hidup diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Welcome to Hope Junior. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Yang pertama ada komunitas sepakat atau yang biasa disebut kompak. Kami mengajak teman-teman untuk tergabung dalam kompak. Dengan mengikuti kompak, kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam Kristus untuk semakin serupa dengan Kristus. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk kompak ya. Bagi yang belum tergabung, bisa langsung hubungi Kak Frans dan Kak Sharon. Selanjutnya kita ada saat teduh. Nah, kita juga mengajak teman-teman untuk setia dalam membangun hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh. Yuk luangkan waktunya untuk mencari wajah Tuhan setiap hari. Berikut adalah nomor rekening bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan gedung, dan perpuluhan. Teman-teman bisa screenshot ya layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap menjadi terang dimanapun berada. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online ini. Semoga teman-teman bisa ikut ibadah setiap minggunya ya. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semua, hari ini kita sudah sama-sama menyanyi, memuji Tuhan, dan sudah dengarkan firman Tuhan juga. Di akhir ibadah ini, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk suara Tuhan yang boleh kami dengar. Hari ini kami mau sama-sama komitmen untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Hari ini terima berkat dari Tuhan. Segala kasih karunia, damai sejahtera, sukacita surga mengalir kepadamu, keluargamu, dan setiap kita. Terima kasih Tuhan, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.